Halo Sobat Misbar, balik lagi bersama gua, Gary, dalam program Film Klasik Tetep Asik. Pada kesempatan kali ini, gua bakal ngebahas sebuah alur cerita film besutan dari Emil Giham. Film yang rilis pada tahun 1996 ini berkisah tentang hadirnya orang ketiga di dalam sebuah hubungan pasangan muda yang baru saja membentangkan layar bahtera rumah tangga. Lalu, mampukah sang nahkoda bertahan dan melewati terjangan ombak badai asmara? Anjing bahasa aing. Sobat Misbar, ini dia Hukuman Zina. Cerita dimulai dengan sebuah perbincangan hangat seorang pengusaha muda yang bernama Ivan yang tengah menelpon istrinya yang bernama Donna. Sekembalinya ia dari kantornya, secara tersengaja ia mendapati seorang wanita yang tengah dikejar oleh 3 orang pria. Lalu dengan sigap, Ivan pun mencoba untuk menolong wanita tersebut, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Setelah itu, wanita itu pun memperkenalkan dirinya yang dimana wanita itu bernama Amanda. Dan sebagai ucapan terima kasihnya, Manda pun mengajak Ivan untuk mampir ke apartemen miliknya. Dan sesampainya mereka di sana, Manda yang tertarik dengan Ivan lalu menggoda Ivan dengan pakaian dinasnya. Ivan pun kemudian menolak dan kemudian berkata bahwa ia telah mempunyai istri yang sangat dicintainya. Namun karena Amanda terus menggodanya, akhirnya buyung upik Ivan pun tak bisa lagi untuk menolaknya. Setelah tragedi pergeboyannya dengan Manda, Ivan pun kemudian sadar bahwa ia telah terjerumus ke dalam lembah dosa. Dan karena hal itu, ia pun merasa bersalah telah mengkhianati janji ikrar setia kepada istrinya. Dan oleh sebab itu, Ivan pun lalu meminta Manda untuk melupakan peristiwa tersebut. Namun Manda yang tak terima meminta Ivan untuk terus melanjutkan hubungan mereka dikarenakan Ivan telah menancapkan buyung upik miliknya. Dan Manda pun tidak rela jika Ivan harus pergi begitu saja. Hingga pada keesokan malamnya, Manda pun meminta Ivan agar ia mau menemaninya untuk yang terakhir kalinya. Dan kemudian, Manda pun kembali mengajak Ivan untuk pergi ke apartemennya. Di sisi yang berbeda, Donna menunggu kepulangan Ivan untuk merayakan hari jadi pernikahannya yang kedua, yang tanpa ia ketahui bahwa suaminya kini tengah bersama Manda, yang dimana Manda mengancam akan bunuh diri jika Ivan pergi meninggalkannya. Merasa terjebak dan tak punya pilihan lain, akhirnya Ivan pun kembali mencelupkan buyung upiknya untuk yang kedua kalinya. Dan setelah itu, Ivan pun memutuskan untuk pulang untuk merayakan hari pernikahannya dengan Donna. Hingga pada keesokan paginya, Manda pun kembali mendatangi Ivan di kantornya dengan alasan bahwa ia ingin meminta maaf atas segala perbuatannya. Namun Ivan yang sudah merasa jengah lalu mengusir Manda untuk pergi dan angkat kaki dari kantornya. Merasa tak terima atas perlakuan Ivan terhadapnya, Manda pun semakin nekat dengan mendatangi rumah Ivan pada malam harinya, yang dimana ia mendapati Ivan tengah bergeboy dengan istrinya, dan karena hal itu jelas membuat Manda menjadi gelisah menahan hasrat birahinya, dan lalu ia pun pergi begitu saja. Manda yang telah dibutakan oleh rasa cintanya lalu terus mencari cara untuk mendapatkan simpati dari Ivan. Ia pun terus menghubungi Ivan dan mengatakan perihal kegalauan yang tengah dirasakannya. Namun Ivan yang tidak lagi peduli lalu meminta Manda untuk tidak lagi mengganggu kehidupan rumah tangganya. Hingga pada keesokan harinya, Manda pun pergi untuk berkonsultasi dengan seorang dokter kandungan. Yang ternyata di sana ia bertemu dengan Donna yang mempunyai tujuan yang sama. Mereka pun lalu berkenalan dan kemudian bercerita perihal kandungannya, yang dimana Donna masih belum bisa memiliki keturunan, sementara Manda menceritakan tentang kehamilannya yang masih berumur 1 bulan. Dan setelah bercerita panjang lebar, Donna pun lalu mengajak Manda untuk berkunjung ke rumahnya. Dan sesampainya mereka di sana, Donna pun lalu menelpon Ivan dan kemudian mengatakan bahwa ia telah mempunyai teman baru. Dan lalu Donna pun memberikan telepon itu pada Manda untuk mengenalkannya pada suaminya itu. Halo, saya kenalan barunya Donna. Ivan yang mengetahui bahwa teman baru istrinya itu adalah Manda tentu membuatnya sangat panik
Dan lalu ia pun meminta pada Manda untuk tidak melakukan hal yang tidak diinginkan terhadap istrinya tersebut. Karena merasa khawatir, Ivan pun lalu memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dan sesampainya ia di sana, Donna pun mengenalkan Manda pada suaminya. Dan kemudian Donna pun bercerita tentang kehamilan Manda pada suaminya tersebut. Setelah sandiwara perkenalan itu, Manda pun memutuskan untuk pamit. Dan karena hal itu, Donna pun meminta Ivan untuk mengantarkan Manda pulang ke rumahnya. Dan di tengah-tengah perjalanan, Ivan yang tak bisa lagi membendung amarahnya, lalu menghentikan mobilnya dan kemudian meminta Manda untuk menghentikan lelucon perihal kehamilannya. Namun Manda bersikeras dan mengatakan bahwa Ivan adalah satu-satunya pria yang pernah tidur dengannya. Ivan yang merasa panik pun lalu meminta Manda untuk menggugurkan kandungannya. Namun Manda yang tak terima lalu mengatakan bahwa ia menginginkan anak yang ada di dalam kandungannya. Dan kemudian ia pun pergi begitu saja. Biaya pengguguran? Dengar baik-baik, Van. Saya menginginkan bayi ini. Apapun yang akan terjadi. Hingga pada keesokan harinya di saat Manda tengah berbelanja, secara diam-diam Ivan pun menyelinap masuk ke apartemen Manda untuk mencari bukti perihal kehamilan Manda. Ia pun kemudian menggeledah seisi ruangan itu, yang dimana ia pun menemukan pembalut yang masih berbekas. Kecurigaan Ivan pun semakin kuat saat ia menemukan secari kertas kwitansi yang menegaskan bahwa kehamilan Manda hanyalah sebuah sandiwara. Sementara itu, Manda yang baru saja kembali merasa curiga dan mendengar suara di dalam apartemennya tersebut. Dan karena hal itu, Manda pun mengendap-endap masuk dengan sebilah pisau yang telah ada di genggamannya. Yang ternyata, Ivanlah orang yang ada di dalam apartemennya itu. Mengetahui kedatangan Manda, Ivan pun lalu berkata bahwa kini ia telah tahu bahwa kehamilan Manda hanyalah sebuah sandiwara. Perkataannya itu diperkuat dengan bukti pembalut dan kwitansi yang ia temukan. Mengetahui hal itu tentu membuat Manda merasa sangat geram. Dan lalu ia pun mencoba untuk menghabisi Ivan dengan pisau yang ada di tangannya. Namun beruntung, Ivan berhasil menghindar dan kemudian memperingatkan Manda untuk tidak lagi mengusik kehidupan rumah tangganya. Semenjak saat itu, Ivan dan Donna pun mulai diserang dengan berbagai teror dengan adanya bangkai binatang yang ada di dalam rumahnya. Dan jelas, itu adalah perbuatan Manda. Rasa cinta yang dulu tercipta kini telah berubah menjadi kebencian di dalam dada. Ivan yang menyadari hal itu lalu berterus terang kepada Donna bahwa ia pernah menjalin hubungan dengan Manda. Mendengar hal itu tentu membuat Donna sangat marah dan kecewa. Dan kemudian, Ivan pun meminta maaf pada Donna atas segala kesalahan dan kehilafannya. Setelah pengakuannya itu, Ivan pun lalu pergi dan menelpon Manda dan kemudian mengatakan bahwa ia telah berterus terang kepada Donna tentang hubungan terlarang yang pernah terjadi di antara mereka. Dan Ivan pun lalu menegaskan dan meminta Manda untuk tidak lagi mengusik kehidupan rumah tangganya. Mengetahui dan menyadari bahwa Ivan tengah berada di dalam mobilnya, Manda pun bergegas pergi untuk menghabisi Donna. Sementara Ivan yang menyadari firasat buruknya lalu memutuskan untuk kembali pulang, yang dimana ia mendapati Donna telah tergeletak dengan pisau yang menancap tepat di perutnya. Ivan yang panik pun lalu bergegas untuk menolong istrinya tersebut. Lalu, tiba-tiba saja Manda pun datang dari arah belakang untuk menikam Ivan. Namun Ivan berhasil menghindar dari serangan itu. Dan kemudian, Donna pun mencabut pisau yang menancap di perutnya itu lalu melemparkannya kepada Ivan. Dan secara sigap, Ivan pun meraih pisau itu. Dan kemudian, ia pun menusukkannya kepada Manda. Dan setelah itu, Ivan pun bergegas membawa Donna untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sementara Manda yang telah kehabisan darah akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Oke Sobat Misbar, nggak kerasa ya kita udah ada di penghujung cerita. Akhir kata gua Gary beserta kru yang masih belum ada yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.